Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 087. Aisyah tersenyum tipis sebagai tanggapan. Ayahku apa tidak bilang padamu Mas jika aku menunggu Mas untuk melamar kembali. Aku yang minta waktu itu pada ayahku untuk menyampaikan pesan itu pada Mas. Jantung Rafael semakin berdebar, dia membalikan kepalanya ke sebelah kiri lalu dengan satu tangan terkepal dia berkata, "Yes. Itu terserah Mas juga. Mau lamar aku kembali atau malah melamar perempuan lain. Aku akan pasrahkan takdirku kepada Allah, karena semuanya akan menjadi indah jika aku pasrah akan takdir yang telah Allah tentukan untukku. Insya Allah saya akan datang Bi." Belum selesai Rafael berbicara tiba-tiba dari belakang terdengar seseorang yang memanggil nama Aisyah. Aisyah. Rafael seketika menghentikan motornya, begitu juga kaki Aisyah yang kini berbalik menatap seorang pria yang tidak ia duga akan bertemu lagi dengannya. "Oh, jadi ini pria miskin yang menjadi alasan kamu memutuskan pernikahan kita." Aisyah mundur saat bentakan dari Ali terdengar. Kedua tangannya bergetar, begitu ketakutan saat matanya tak sengaja melihat wajah Ali yang menatapnya penuh amarah. "Cih, bisa-bisanya kamu memutuskan hubungan kita demi pria miskin ini Aisyah. Saya yakin hidup kamu akan menderita jika bersama dengannya. Dasar cewek jalan." Tubuh Aisyah lemas seketika, ini pertama kalinya harga dirinya dijatuhkan oleh kata-kata yang kata ayahnya, pria paham agama yang terlahir dari keluarga baik-baik saja. "Baf." Rafael memukul rahang Ali hingga pria itu harus tersungkur ke tanah. Kamu boleh menghina saya sesuka hati Ali. Tapi jangan pernah sekalipun kamu menghina Aisyah." Ali tertawa sinis lalu meludah tepat di sepatu Rafael. "Hei pria miskin, gue tahu lo mengejar Aisyah selama ini demi harta kekayaan keluarganya kan? Astagfirullahaladzim. Tidak sedikit pun saya berniat mengejar Aisyah demi harta keluarganya. Bahkan ketika saya menikahi Aisyah saya hanya akan membawa dirinya pergi tanpa sedikit pun uang dari keluarganya. Saya yang akan mencari nafkah sendiri untuk menghidupinya." "Cih munafik. Aisyah, kamu harus tahu, pria miskin ini ingin menikahimu karena kamu terlahir dari keluarga Laksamana Dirgantara. Dia tahu ayahmu apalagi ibumu keluarga kaya raya. Cinta. Dia tidak memiliki cinta selain kemunafikan ingin kekayaan dari keluargamu. Harta dunia." Rafael menggeleng pelan. Untuk apa dia mengejar harta dunia? Jika dia ingin kaya, dia bisa dengan mudah menjual semua sawah yang abahnya berikan padanya, pasti harganya begitu tinggi. Ia bisa membeli rumah mewah bak istana dengan uang penjualan dari semua sawah, bahkan membeli mobil juga membuat perusahaannya sendiri. Namun semua itu tidak Rafael lakukan. Dia memang telah menjual seluruh sawah milik abahnya hingga tersisa rumah dan motor Vespa abahnya. Namun semua uangnya tidak sedikit pun ia gunakan untuk dirinya. Dia memberikannya kepada panti asuhan, orang-orang yang membutuhkan melebihi dirinya dan juga membangun masjid. Dan kini hanya rumah sederhana yang ia miliki, juga Vespa kesayangan abahnya. "Mas Ali, kamu sudah keterlaluan," ucap Aisyah akhirnya dengan penuh keberanian dia berbicara. Walaupun hatinya tidak dipungkiri, dia ketakutan. "Apa kamu tahu alasan aku membatalkan pernikahan kita? Karena sikap kamu dan kemunafikan kamu." "Kamunya yang munafik," teriak perempuan itu. "Apa kamu bilang saya munafik? Sialan wanita jalan." Hina Ali tak terima. Rafael mendorong tubuh Ali saat dia berani mendekati Aisyah. "Hati saya tidak berbohong, saya lega karena kamu bukan jodoh Aisyah, Ali. Sikap temperamenmu inilah yang akan membuat Aisyah menderita suatu saat nanti. Lihat kamu berani ingin melukai Aisyah. Inilah sisi kamu yang sebenarnya."
Sialan lo pria miskin. Rafael dengan mudah menghindar pukulan yang dilayangkan Ali, lalu dia menghantamkan wajahnya ke sisi motornya hingga kini Ali sudah babak belur. Rafael beruntung karena selama menjadi teman Ikram dia juga ikut belajar ilmu bela diri. Bisa dikatakan ia adalah pemegang sabuk hitam bahkan pernah ikut pertandingan taekwondo bersama sahabat itu. Benar kata Aisyah, kamu munafik Ali. Jujur saja saya marah karena nama Ali adalah nama kamu. Kamu tidak pantas memiliki nama indah itu jika kepribadianmu saja mirip seperti Firaun. Ali tidak terima, dia ingin menyerang lagi tapi tenaganya kini terkuras habis akan rasa sakit yang Rafael berikan padanya. Saya tidak suka perkelahian. Tapi saya terpaksa untuk membela diri dan juga melindungi perempuan yang begitu berharga untuk saya juga untuk keluarganya. Rafael menghela napas dalam-dalam, lalu menatap Aisyah yang kini masih menangis. Hatinya terluka karena ulah pria ini perempuan yang selalu tersenyum itu menitihkan air matanya. Saya tidak mau mengatakan sisi burukmu Ali, tapi sekarang seperti Aisyah harus tahu. Saya diam bukan berarti saya tidak tahu kebusukanmu Ali. Saya mencari tahu tentang kamu karena saya tidak mau Aisyah salah memilih. Dan saya mengetahui tujuan kamu ingin menikah dengan Aisyah. Saya cinta sama Aisyah. Teriak Ali cepat. Rafael menggeleng sambil tersenyum sinis. Kamu tidak mencintainya. Kamu ingin menikah dengannya karena kamu ingin mengambil alih perusahaan ayahnya. Tentu alasannya karena perusahaan. Keluargamu terancam bangkrut karena kamu yang selalu berjudi dan bermain wanita. Saya bukan asal bicara. Saya mencarinya sendiri dan memiliki bukti. Saya marah padamu Ali. Kamu membawa agama untuk membuat ayah Aisyah percaya jika kamu pria yang tepat untuk putrinya. Keluarga kamu memang paham agama tapi kamu tidak. Lisan kamu berkata jika kamu pria paham agama, mengimani Allah, bahkan berkata kamu seorang penghafal Al-Quran, tapi itu semua kebohonganmu saja agar tujuanmu tercapai. Rafael menggeleng miris, menatap Ali dengan tatapan tajamnya. Kamu telah masuk ke dalam jurang dosa tanpa sepengetahuan keluargamu. Bermain perempuan, berjudi dan meminum minuman haram. Itulah kamu, pria munafik yang pura-pura beriman namun memiliki sisi bejat yang sesungguhannya. Sungguh, kamu adalah Abdullah bin Ubay di zaman sekarang. Abdullah bin Ubay adalah pria munafik dari zaman Rasulullah. Meski mengaku masuk Islam dan juga beriman kepada Allah, dia sangat membenci Nabi Muhammad dan kerap berbuat licik. Dia pria munafik. Pada zaman itu, sangat berbeda dengan anaknya yaitu Abdullah bin Ubay. Anak Abdullah bin Ubay ini tergolong anak yang saleh dan taat beragama. Pergi sekarang. Bersujudlah di kaki kedua orang tuamu dan meminta maaf pada mereka sebelum kamu menyesal. Ali berdiri lalu meludah tepat di wajah Rafael. Dia tertawa kencang sambil bertepuk tangan. Bravo, bravo. Saya ternyata salah telah meremehkan pria miskin sepertimu. Tapi saya yakin kamu juga sama seperti saya, ingin menikah dengan Aisyah untuk menguasai harta keluarganya. Rafael mengusap ludah di pipinya. Dia beristighfar berusaha untuk tidak emosi, walaupun tangannya kini semakin mengeras ingin menghajar Ali kembali. Jika kamu memang mengira saya sepertimu, itu tidak masalah, lagi pula Allah yang maha mengetahui segalanya. Allah lah yang tahu isi hati semua makhluk yang hidup di dunia. Cih munafik, hina Ali padahal dirinya yang munafik. Menatap sekilas Aisyah yang menunduk di belakang Rafael dengan senyuman sinisnya. Lo akan menyesal karena pilih pria miskin ini Aisyah sialan. Setelah itu Ali pergi dengan langkah terhati-hati. Astagfirullahaladzim, istighfar Rafael mengusap wajahnya kasar.
Ia ingin menyusul Ali tapi Aisyah sekarang membutuhkannya. "Zaujati, sedang apa kamu di sana?" tanya Ikram sekali lagi sambil membuka kaosnya itu. Yulia menghela napas dalam-dalam berusaha untuk terlihat biasa saja. Dia berdiri lalu menyengir menatap suaminya. "Gak ada Mas Ubi. Aku cuman mau menyiapkan pakaian untuk Mas." "Terus di mana pakaian untuk Masnya sayang?" Perempuan yang memakai celana sebatas paha itu meringis lalu buru-buru dia berjalan ke lemari suaminya dan mengambil jubah maron dengan asal. "Ini, Mas. Jubahnya putih aja sayang, jangan maron." Yulia mengurutuhi kebohongannya, pikirannya sejak tadi tertuju dengan diari yang entah milik siapa, membuatnya tidak fokus. "Ini Mas." Ikram menerima jubah putihnya lalu memakainya. "Kenapa liatin Mas dari tadi? Ambil. Wudhu sayang. Kita salat berjamaah sekarang." "Iya Mas." Sesaat Yulia menatap kolong ranjang di mana dia tadi refleks melemparkan bukunya itu ke dalam sana. Nanti setelah suaminya tidak ada di kamar ia akan mengambilnya dan membawanya ke asrama untuk ia baca. Yulia peka, itu buku yang ditulis oleh seseorang entah siapa. Namun yang pasti buku itu berisikan ungkapan cinta yang begitu tulus hingga orang itu meninggalkan momen indahnya. Di sebuah buku, diari senjaku milik suaminya. Yulia juga mengira hal itu. Tapi ia tidak boleh menuduh begitu saja, apalagi ia dan suaminya baru saja baikan. Lebih baik membawa buku diari tersebut sampai selesai, setelah itu meminta penjelasan pada suaminya. Namun Yulia yakin suaminya ikut terlibat dalam buku diari tersebut. Perasaannya saja kini resah padahal hanya sebuah buku diari saja. "Hei sayang, kenapa melamun? Cepat ambil wudhu." "Ah iya Mas." 30 menit kemudian, selesai salat maghrib, lalu murojaah bersama suaminya masih di surat Al-Baqarah, makan bersama, kini suaminya itu tiba-tiba mengajaknya keluar dari rumah. Yulia tentu tidak menolak, apalagi ia sedang banyak pikiran. Yulia memakai gamis hitam panjang dengan kerudung senada, menatap suaminya dengan cemas saat batuk yang ketiga kalinya keluar. "Mas sebaiknya masuk aja ke rumah. Mas masih sakit loh. Aku khawatir liatnya. Apalagi angin malam begitu kencang gak baik untuk kesehatan Mas." Ikram memberikan senyuman kecil. "Mas baik-baik aja, Zaujati. Batuk karena tenggorokan Mas gatal. Nanti juga bakalan sembuh sendiri." Yulia mendesis kesal, lalu menggesek-gesekkan tangannya, setelah itu menggenggam tangan suaminya agar suhu hangatnya dapat suaminya rasakan. Siapa coba sekarang yang kepala batu? Gumamnya benar-benar kesal sekaligus khawatir. "Kita mau kemana memangnya Mas? Ini udah 10 menit loh kita terus naik bukit. Malam-malam begini. Lelah. Mau Mas gendong?" Yulia menggeleng dengan cepat. Suaminya sedang sakit, mana mungkin dia sanggup menggendongnya. Ikram lagi memberikan seulas senyuman yang membuat ketampanannya meningkat. Tangan kirinya meraih pinggang istrinya, sedangkan tangan kanannya memegang lampu lentera yang sejak tadi menerangi perjalanan mereka. Pria yang memakai jubah putih dengan sorban di pundaknya itu membawa istrinya ke belakang rumah yang banyak pohon pinus. Semakin dalam mereka terus melangkah, semakin banyak pula kunang-kunang yang semakin menerangi setiap langkah mereka. Yulia bahkan terhipnotis akan keindahan di mana segerombolan kunang-kunang ada di sekitarnya. Tanpa lampu lentera pun sekelilingnya dapat terlihat karena ada kunang-kunang sebagai penerang. "Gila, cantik banget," gumam Yulia tanpa sadar dengan mulut terbuka, membuat Ikram segera mengatupnya dengan kekahan kecil yang keluar dari mulutnya. "Mas mau memperlihatkan sesuatu yang pasti belum kamu lihat sebelumnya," ujar. Ikram berjalan maju ke depan dengan kedua tangan dia simpan ke punggungnya.
Kunang-kunangnya memang indah, tapi ada yang lebih indah dari itu. Mendekat sini ke. Mas, sayang. Yulia segera berlari kecil mendekati suaminya yang berjarak 15 meter darinya. Ada batang pohon besar yang tumpang menjadikan tempat untuk duduk di sana oleh Ikram. Lihat ke depan. Mata coklat Yulia menatap ke bawah, dan saat itu juga dia tertegun melihat di bawah bukit yang ia injak terdapat sungai dengan banyaknya bebatuan. Bulan bersinar di sungai yang tenang itu, bahkan ribuan kunang-kunang memperindah tempat ini. Tunggul, kenapa sungai ini sama persis dengan sungai yang ada di mimpinya? Tidak, ada perbedaan sedikit. Di sisi sungai jika di mimpinya terdapat pohon besar tapi sekarang tidak ada. Ini juga salah satu tempat ternyaman yang Mas miliki di belakang rumah, Zaujati. Tidak ada yang tahu tempat ini selain Mas, Rafael dan juga keluarga Mas. Kamu menyukainya tidak? Tanya Ikram setelah menuruni bukit bersama istrinya dan kini mereka berdua duduk di batu besar sambil menatap sungai yang dipenuhi kunang-kunang. Keindahan yang begitu luar biasa yang pertama kalinya Yulia lihat di malam ini. Sangat indah Mas. Ikram tertawa geli lalu mengangkat istrinya ke pangkuannya. Tapi seindah apapun pemandangannya, di mata Mas kamulah pemandangan yang paling indah, Zaujati. Yulia menggigit bibirnya dalam-dalam, berusaha untuk tidak salah tingkah. Padahal ia sudah terbiasa akan kata-kata manis suaminya, tapi malam ini tak kuat. Padahal aku gak cantik-cantik amat loh Mas. Kenapa Mas tatap aku kayak aku satu-satunya perempuan cantik di dunia ini? Ikram menjatuhkan rahangnya ke pundak istrinya lalu semakin mengeratkan pelukannya. Rasa hangat seketika dapat ia rasakan di angin malam yang berhembus kencang padanya. Sayang, kamu memang secantik itu. Kecantikanmu gak ada tandingannya. Iyakah? Gak ada emang perempuan selain aku yang cantik di matamu. Pancingnya. Semua perempuan cantik Zaujati, gak ada yang jelek. Tapi di mata Mas yang paling cantik itu istrinya Mas, yaitu kamu, Yulia Aureta Nasira. Rasanya seperti dejavu. Perempuan berkerudung itu tertawa geli saat suaminya memberikan gigitan kecil di pipinya. Perlahan kerudungnya terlepas oleh suaminya dan gulungan di rambutnya pun ikut terlepas, hingga rambut panjangnya itu tergerai dengan indah. Kata Mas, aku gak boleh buka kerudung saat di luar, tapi ini di luar loh Mas. Jika ada orang yang lihat gimana? Mas kan udah bilang orang-orang tertentu saja yang tahu tempat ini. Orang luar gak akan tahu. Lagi pula mereka tidak akan berani masuk ke belakang rumah Mas karena Mas pagar wilayahnya. Tentu alasannya karena takut ada penebangan liar pada pohon pinus dan pohon-pohon lainnya. Ini kan wilayahnya masih milik Mas, Zaujati. Sekarang Yulia mengerti. Pantas saja tadi dia sempat melihat jaring-jaring yang terbuat dari besi saat di perjalanan, itu ternyata agar tidak ada orang luar yang berani masuk. Tanah Mas luas banget berarti ya? Alhamdulillah. Suatu saat nanti jika kita punya anak, Mas ingin anak-anak kita kalau udah besar tinggal di belakang rumah kita. Mas ingin mereka nanti bersama-sama membesarkan nama pesantren almarhum kakek. Amin. Semoga keinginan Mas tercapai. Ikram turun dari batu besar membawa istrinya ala koala untuk lebih dekat dengan sungai. Mas awas aja kalau ceburin aku ya. Itu air sungainya pasti dingin. Histerisnya berusaha mengangkat kedua kakinya dan kini kakinya melingkar di pinggang suaminya. Airnya gak dingin sayang. Coba turunin kakinya. Gak. Mas juga menjauh dari air sungai sekarang. Mas kan lagi sakit. Kalau sakitnya semakin parah gimana? Mas udah bilang airnya gak dingin, Zaujati. Tetap gak mau Mas Ubi. Ikram tertawa geli, dia berusaha menurunkan tubuh istrinya tapi pegangannya terlalu kuat.
Yulia seperti kucing yang takut akan air saja rasanya. Pada akhirnya tangannya mengambil air tersebut lalu mengusapkannya ke tangan istrinya. Gak dingin kan? Kok gak dingin? Heran Yulia, kini dia menjatuhkan satu kakinya setelah itu satu kakinya lagi. Benar, tidak terasa dingin. Udah Mas bilangkan. Ikram membuka jubah putihnya lalu meletakkannya di batu besar. Mulai berendam. Mas Ubi jangan mandi malam. Tubuh Mas sejak tadi gerah Zaujati. Tapi mandi malam gak baik Mas. Bukannya menurut, Ikram malah berenang ke tengah-tengah sungai, meninggalkan istrinya yang masih di sisi sungai sambil mengangkat gamisnya agar tidak basah. Cek seharusnya kalau Mas pengen berendang siang atau sore aja. Kenapa malam coba? Awas aja kalau sakitnya tambah parah nanti. Brutuhnya mulai mengambil air sungai dari kedua tangannya lalu mengusapnya ke wajah. Air sungainya begitu segar dan juga jernih. Ditambah pemandangan alam yang begitu menakjubkan. Orang-orang tidak akan menyangka jika di Belajar Rumah terdapat tempat yang begitu indah. 1, 2, 3, 4. Yulia menghitung kunang-kunang yang mendekatinya. Bahkan, kini ia bisa menyentuh kunang-kunang tersebut membuatnya berdecak kagum. Sayang kemarilah. Seru Ikram yang kini dia sudah semakin ke tengah-tengah sungai. Gak, aku gak mau gamisku basah. Cukup berendam kakimu aja udah senikmat ini. Penakut. Apa? Penakut. Di jarak 15 meter Ikram tersenyum miring. Iya kamu penakut. Harga diri Yulia seketika tersentil. Dia mengangkat gamisnya ke atas lalu berjalan tengah-tengah, mendekati suaminya yang kini tengah tubuhnya melayang sambil menatap ke atas langit malam yang begitu indah. Stop di sana. Kalau kamu maju airnya ke tubuh kamu semakin tinggi. Kalau kamu mau buka aja gamisnya. Yulia mendelik. Mana mungkin aku harus telanjang Mas. Ikram tertawa lalu tersenyum misterius. Gak kok. Kamu masih bisa pakai bra dan celana dalam, sayang. Ini pasti idemu kan Mas. Ikram semakin tertawa kencang, lalu mendekati istrinya. Kamu gak suka? Wajah Yulia sudah memerah sekarang. Antara malu dan kesal, bersatu menjadi satu. Mau Mas bantu bukain resleting belakang gamismu Hem? Tapi nanti kalau ada yang lihat gimana?